Selamat malam, ketemu lagi dengan saya Rudy Channel. Pada hari ini, malam ini kita mencoba membuat tutorial bagaimana cara merakit sebuah amplifier dengan melalui skematik yang saya gambar di video ini. Dan ini akan membantu teman-teman di mana sebuah ataupun pemula dalam merakit amplifier kebingungan dalam merakitnya. Teman-teman bisa mengikuti cara saya mengikuti skematik ini dengan benar, sehingga proses perakitan teman-teman saat melakukan penyoldering di bagian modul amplifier nanti tidak terjadi kesalahan. Skematik berguna untuk mempermudah cara kita untuk merakit sehingga amplifier dapat bekerja dengan baik. Oke, yang pertama kita lakukan adalah di sini ada namanya catu daya. Catu daya saya gambarkan menggunakan trafo. Ini saya simbol trafo. Ini sebagai simbol induktor besi bagian besinya, dan ini bagian sekunder. Oke. Ini adalah trafo. Kita anggap ini trafonya adalah sebesar 5 ampere ataupun 10 ampere atau bisa 3 ampere juga atau 2 ampere, tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi di sini adalah tegangan 220 volt, yaitu 0 dan 220 volt. Ini adalah tegangan AC, harus bolak-balik. Dan di sini adalah kalau dia di 5 ampere itu biasanya saya pakai menggunakan 30 volt. Ini adalah bagian CT, ini adalah 30 volt. Oke, dari sini teman-teman bisa mengerti bahwa dari tegangan 220 volt diturunkan menjadi 30 volt CT. Tapi di sini masih tegangan AC karena belum ada namanya penyiar. Dan yang kedua adalah setelah keluar dari tegangan trafo, maka akan dilakukan adalah membuat jembatan ataupun membuat diode bridge. Nah, diode bridge yang pertama kita akan gambarkan di sini. Nah, ini sebagai diode bridge. Ini AC. Ini bagian positif dan negatif. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah dioda. Dan ini akan saya gambarkan. Ini tegangan AC, berarti 30 voltnya masuk ke sini. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini masuk, dan yang 30-nya adalah masuk di bagian sini. Pertanyaannya, apakah ini bisa digunakan amplifier? Boleh digunakan, tapi sinusoidalnya masih belum searah, masih berbentuk sinusoidalnya nanti akan di sini seperti ini gelombangnya kalau kita buat di osiloskop. Nah, sementara yang kita butuhkan itu adalah gelombangnya seperti ini, searah. Dan apa yang kita lakukan adalah dengan memasang elko, elektrolit kapasitor. Ini simbolnya. Ini bagian positif, negatif. Tetapi karena kita pakai CT, berarti aliran yang harus kita pasang adalah 2 kapasitor. Nah, kita akan pasang di sini. Kita pasang. Nih di bagian sini. Oke. Semakin banyak kapasitornya semakin bagus karena akan memperbesar kapasitas tegangan, dan itu tergantung voltase yang dibutuhkan oleh amplifier tersebut. Nah, di sini akan kita hubungkan adalah positif. Ini negatif ke positif. Nah, CT akan kita hubungkan di sini. Kita garis. Ini adalah simbol melompat, dan ini akan masuk di bagian sini. Nah, ini adalah CT, maka terbentuklah di sini adalah CT ataupun grounding, GND. Dan ini akan positif ke positif. Ini bagian positif,
Ini simbol melompat. Nah, ini akan keluar tegangan positif. Tegangan positif. Dan ini negatif ke sini. Ini simbol melompat. Tidak terhubung maksudnya ya, teman-teman, supaya tidak salah. Nah, ini akan keluar ke tegangan negatif. Jadi penggunaannya adalah dua tegangan sumber, yaitu tegangan positif dan tegangan negatif. Oke, cukup di sini. Ini sudah termasuk bagian dari catu daya untuk menghidupkan amplifier. Dan kita akan gambarkan blok di bagian modul amplifier. Di modul amplifier itu berbagai variasi, ada yang menggunakan tegangan positif CT dan negatif, ada juga yang hanya menggunakan tegangan positif dan grounding. Jadi itu tergantung teman-teman. Nah, ini kebetulan saya gambar seperti perakitan amplifier yang besar. Nah, ini akan saya taruh di sini. Ini saya anggap sebagai blok amplifier. Nah, ini blok amplifier itu terdiri dari tegangan. Berarti di sini ada tegangan positif, CT, dan negatif. Dan ini akan kita hubungkan ke sini. Jadi kita tulis di sini nomor 1, sini nomor 2, di sini nomor 3. Supaya kita tidak tinggal kita hubungkan saja. Ini terhubung ke nomor 1 ya, teman-teman, ke sini ya. Nanti hubungnya ke sini. Ini nomor 2. Oke, 2 ke 2, 1 ke 1, terus 3 ke 3. Berarti amplifier sudah hidup. Tetapi apakah dia sudah bisa mengeluarkan suara? Sudah, tetapi tidak dapat dikontrol suara amplifiernya. Bisa dikontrol mungkin dari media player ya. Cuman itu tidak akan bisa mengatur kekuatan bass, treble, ataupun balance, ataupun ada yang middle, ataupun ada pengaturan lainnya. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita akan memasang namanya tune control. Tune control itu berfungsi sebagai mengatur suara. Nah, di sini akan adanya di bagian input ya. Ini bagian input. Nah, input itu akan terdiri dari 3 bagian. Bagian L, ground, dan R. Ini maksudnya adalah bagian left dan right, kanan kiri, berarti bisa menggunakan 2 speaker kalau memang dia amplifier yang stereo. Nah, ini yang saya gambar adalah amplifier yang stereo. Dan di mana kan kita hubungkan tone controlnya? Nah, tone control kita taruh di sini. Di sini ya, teman-teman. Nah, ini adalah tone control. Dan di sini bisa kita lihat tone controlnya harus menggunakan tegangan. Nah, tone control membutuhkan tegangan juga, yaitu tegangan positif dan negatif. Nah, di sini adalah tegangan positif dan ground. Nah, cukup teman-teman ngambil tegangan nanti dari sini. Nah, berarti ini kita taruh tulisannya nomor 1 juga, dan ini nomor 2. Oke, teman-teman. Dan di tone itu ada terhubung dengan ini bagian input, harus masuk ke bagian output di tone. Nah, di sini akan kita tulis bagian output. Nah, itu ada L, G, dan R. Nah, di sini akan kita hubungkan yang bagian L ke bagian L ya. Jadi ini ke bagian tulis bagian nomor 4, 5, 6. Jadi di bagian nomor 4, 5, 6. Jadi teman-teman tinggal menghubungkan di bagian ke nomor ini. Nomor 4 ke nomor 4, nomor 5 ke bagian nomor 6, nomor 6 ke bagian nomor 6. Nah, apakah suara bisa keluar? Belum. Harus kita bagian ke input.
Nah, di sini ada bagian input, itu akan terhubung ke sama. Nah, ini akan ada L, ground, dan R. Apa yang harus kita lakukan? Ini adalah yang hubung ke media player atau seperti jack headset ataupun DVD. Nah, ini kan terhubung di sini. Ini ke bagian MP3 ataupun pakai modul MP3 bisa. Dan di modul amplifier sudah dilengkapi dengan bagian speaker. Ada namanya SPK L, ada namanya speaker R, dan ini ada ground. Oke. Dan di sini kita gambarkan speakernya. Ini kita anggap gambar speaker ya. Nah, ini bagian ground, ini bagian L, ini bagian R. Jadi teman-teman bisa menghubungkan ini L ke bagian L, R ke bagian R, dan ground. Jangan coba-coba menghubungkan L sama R. Nah, ini agak repot ya, yang akan menimbulkan terjadinya kerusakan pada amplifier. Jadi harus, ini speaker L itu menandakan bahwa itu harus terhubung ke bagian grounding. Jadi sehingga kalau memang L dan R dihubungkan itu memang suara keluar, tetapi itu merusak amplifier. Itu akan menjebol transistor yang ada pada amplifier. Jadi harus menghubungkan L dan L, R di bagian R, lalu antara L dengan ground ataupun R dengan ground, seperti itu kalau hanya punya satu speaker. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup. Inilah amplifier yang sederhana untuk mempermudah teman-teman dalam proses perakitan, dan semoga tutorial ini bermanfaat. Dan jangan lupa like dan share. Semoga ini membantu teman-teman, khususnya pemula untuk belajar merakit amplifier. So, terima kasih, sampai jumpa kembali.